Nama saya Johannes Tobing, NIM 230306074 dari PTNB. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada kelinci. Dengan dosen pengampu Bu Tati Widianasari, SPT, MP, IPM. Anatomi eksternal. Pertama, ada caput. Kedua, ada golub. Ketiga, ada trunkus, ekstremitas riberae, sama caudal. Caput atau bagian kepala. Terdapat beberapa organ, yaitu rima oris dibatasi oleh labium superior, memiliki celah di tengah sehingga tampak dentes invicus. Yang kedua, labium inferior, fibrase rambut kaku yang terdapat panjang dalam labium superior. Nares externus, lubang hidung di bagian luar. Bulus oculo yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Palpebra atau kelopak mata terdiri dari palpebra superior, palpebra inferior, dan plica seminalis, yaitu membran yang terdapat pada mereduksi, terdapat di sudut mata dekat hidung. Yang selanjutnya adalah organon auditus, terdiri dari pinnae, auriculae atau daun telinga, dan porus autus externus. Yang kedua ada trunkus, bagian badannya itu terdiri dari toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsum atau punggung, gluteus atau pinggul, perineum atau otot di sekitar alat genital. Ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus mamae dengan papila mamae yang terletak pada unguinial. Yang terakhir adalah anus. Ketiga ada ekstremitas riberae. Ekstremitas cranialis tersusun dari brachium, disokong oleh tulang humerus, anebrachium disokong oleh radius dan ulna, manus terdiri dari carpus disokong oleh tulang karpal, metacarpus disokong oleh tulang metakarpal, digiti disokong oleh phalanges, ekstremitas caudalis terdiri dari femur disokong oleh os femur, crus disokong oleh os tibia atau fibula, les terdiri dari tulang tarsus disokong oleh os tarsalia, metatarsus disokong oleh os metatarsila, digiti 3 buah disokong oleh pangalaes, fakula menyerupai teraca atau ungala. Lanjut ke topografi bagian dalam. Yang pertama adalah hepar, dia berwarna merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Lanjut ke vesicaphelea atau kantung kemih. Lanjut ke esophagus, ventriculus, lilian caudal dari ventriculus, cecum yang besar hijau nih, intestinum crassum, dan vesica urinaria. Selanjutnya ada trakea yang membentuk cincin-cincin tulang rawan. Bronkus, cabang dari trakea. Pulmo atau paru-paru. Lanjut ke sistem saraf atau sistem nervosum. Organ-organ pada sistem nervosum hewan awalnya terdiri dari hemisfer cerebri, visual longitudinalis, cerebri, lekukan yang memisahkan dua hemisfer cerebri, kiri lekukan pada permukaan cerebrum, sulci lekukan pada permukaan cerebrum, medula dan medula oblongata. Lanjut ke sistem digestori. Yang pertama adalah glandula salivary, yaitu kelenjar ludah yang bermuara dalam mulut. Yang kedua adalah glandula parotis, sebelah luar di belakang mandibula, di bawah telinga. Lanjut ke glandula sublingualis, di bawah lingua. Lanjut ke glandula infraorbitalis, di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Lanjut ke hepar.
Dekat dengan diafragma sebelah dexter ventriculus menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesika velea. Saluran dari vesika velea ductus hepaticus bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus solidocus yang bermuara ke cranial duodenum. Pankreas terdapat selanjutnya adalah pankreas terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim di saluran melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah atau melalui saluran keluar. Lanjut ke sistem sirkulasi darah. Yang pertama adalah cor atau jantung, terdiri dari atrium dexter dan atrium sinister, ventricle dexter dan ventricle sinister. Lanjut ke saluran darah arteri yang mengangkut darah dan kaya oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah teroksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Vena, pembuluh darah yang mengangkut darah teroksigenasi kembali ke jantung dan dari organ tubuh. Lanjut ke vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Lanjut ke sistem pernapasan, terdiri dari nares externus atau hidung, cavum-nasi, nares internus, glotis, dan larynx. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu trakea, tersusun dari cincin tulang rawan, bifurcatio trachealis atau percabangan trakea, bronchus atau sinister dan dexter. Pulmo terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister dan dexter. Terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superius dan inferius. Pulmo dexter terdiri dari tiga lobi, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Selanjutnya adalah enzim pada proses pencernaan. Enzim ptyalin terdapat pada air ludah yang menghasilkan kelenjar ludah. Fungsi enzim ini untuk mengubah amilo menjadi glukosa. Enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar mulut di dalam pankreas. Fungsinya mengubah amilo menjadi maltosa. Yang ketiga adalah enzim maltase, terdapat pada usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul maltosa menjadi glukosa. Yang keempat adalah enzim pepsin, terletak pada lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi peptid. Yang selanjutnya adalah enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul peptid menjadi amino. Yang selanjutnya adalah asam klorida atau HCl, atau bisa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk ke dalam makanan. Selanjutnya adalah cairan empedu, dihasilkan oleh hati dan ditampung oleh kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga dapat diemulsi. Lanjut ke enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan oleh usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya lebih sedikit, berfungsi untuk mengubah molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol.